Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan materi kita hari ini tentang tarikh fardiyatus siyam, tentang sejarah diwajibkannya puasa. Di dalam kitab Ar-Raudhul Murbi', Syekh Mansur bin Yunus beliau mengatakan furidha shaumu ramadhana fis sanati tsaniyati minal hijrah. Diwajibkannya puasa Ramadan itu pada tahun kedua Hijriah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan itu pada tahun kedua Hijriyah, pada bulan Sya'ban menurut Ibnu Hajar dalam Syarhul Arba'in, pada bulan Sya'ban. Berarti ketika Rasulullah SAW wafat pada tahun ke-11 Hijriyah, berarti Rasulullah SAW telah melaksanakan saum sebanyak 9 kali. Jadi Rasulullah SAW telah melaksanakan puasa Ramadan itu sebanyak 9 kali. Mulai dari tahun kedua Hijriah, karena Allah mewajibkannya pada bulan Sya'ban, berarti di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah Rasulullah SAW melaksanakan saum. Kemudian tahun ketiga Hijriah, tahun keempat, tahun kelima, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10. Jadi Rasulullah melaksanakan puasa Ramadan terakhirnya itu pada tahun ke-10 Hijriah. Kenapa? Karena di tahun ke-11 Hijriah Rasulullah SAW belum sempat melaksanakan saum Ramadan karena beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Rabi', pada bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Jadi tahun ke-11 Hijriah Rasulullah SAW belum sempat melaksanakan puasa Ramadan. Jadi itu awal diwajibkannya puasa Ramadan, yaitu tahun kedua Hijriah. Kemudian ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan, maka Allah pun mewajibkan puasa Ramadan itu secara bertahap. Jadi tidak langsung seperti puasanya kita sekarang. Kita ketahui bahwa sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, Rasulullah SAW beliau sudah terbiasa melaksanakan puasa, yaitu puasa pada hari Asyura, ini di masa jahiliyah. Maka ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, kemudian Allah mewajibkan puasa, maka Rasulullah SAW meninggalkan puasa Asyura tersebut, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim. Kana yaumu Asyura, dulu orang-orang Quraisy itu mereka berpuasa pada hari Asyura, tasumuhu Quraisy fil jahiliyah. Orang-orang Quraisy jahiliyah dulu puasa pada hari Asyura. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Begitupun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun berpuasa pada hari tersebut. Falamma qadimal Madinah, maka ketika beliau datang ke Madinah, shamahu, beliau berpuasa, mengerjakan puasa Asyura, wa amara bisiyamihi, dan beliau pun memerintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa. Falamma furidha Ramadan, maka ketika diwajibkannya puasa Ramadan, taraka, beliau meninggalkannya, meninggalkan yaum Asyura, puasa pada hari Asyura. Faman syaa shamahu wa man syaa tarakahu.
Rasulullah SAW beliau mengatakan, dan barang siapa yang tidak ingin berpuasa, ya, maka mereka meninggalkannya. Jadi barang siapa yang ingin berpuasa maka dia mengerjakannya, dan barang siapa yang tidak ingin berpuasa maka mereka meninggalkannya. Ya, itu awal mula diwajibkannya puasa Ramadan. Ya, Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya yang awalnya memerintahkan puasa Asyura, ketika Allah mewajibkan puasa Ramadan, beliau mengatakan barang siapa yang ingin berpuasa maka dia mengerjakannya, ya, dan barang siapa yang tidak ingin berpuasa maka mereka meninggalkan puasa Asyura tersebut. Ya, kemudian ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an, setelah hati dan keimanan para sahabat itu tertancap kuat, ya, telah kuat keimanan mereka, maka Allah mewajibkan puasa ini secara bertahap, ya, jadi tidak langsung seperti kita sekarang, ya. Disebutkan bahwa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, bahwa beliau berkata puasa Ramadan itu melalui tiga tahapan, ya, diwajibkannya puasa Ramadan itu melalui 3 tahapan. Wa qala al-Imam Ibnu Qayyim, ya, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan bahwa puasa Ramadan itu ada 3 tahapan. Nah, yang pertama, tahapan yang pertama at-takhyil, ya, sifat dari puasa Ramadan ini sifatnya masih pilihan, ya, masih bersifat pilihan. Jadi tidak semua orang melaksanakan puasa Ramadan ini. Jadi sifatnya masih at-takhyil, pilihan. Pilihannya apa? Baina siyam syahri Ramadan, antara puasa bulan Ramadan, au daf'i fidyah, atau membayar fidyah, seperti dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, mereka berat melaksanakan puasa Ramadan, fidyatun ta'amu miskin, mereka wajib untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin, ya, fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, itulah yang lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat ke-184. Ya, jadi tahapan yang pertama ini yaitu sifatnya masih pilihan, ya. Bagi yang berat untuk melaksanakan berpuasa, maka dia boleh tidak berpuasa tapi harus membayar fidyah, memberi makan satu orang miskin. Dan bagi yang mampu maka dia melaksanakan puasa Ramadan. Ini tahapan yang pertama. Kemudian tahapan yang kedua yaitu wujubus siyam 'alal muslimil balighil aqil as-sahihil muqim min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Nah, tahapan yang kedua adalah diwajibkan puasa itu kepada setiap muslim yang telah balik, yang berakal, ya, yang sehat, kemudian hadir mukim, tidak melakukan safar, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, ini tahapan yang kedua. Jadi wajib semuanya untuk berpuasa. Tapi di sini faidha ghurabatis syams, kalau matahari tenggelam, nah, jadi waktu berbukanya itu sama, ya, ketika matahari tenggelam dia boleh berbuka. Tapi kalau matahari tenggelam sudah waktunya berbuka, kana lis-shaim an ya'kula wa yashrab ma lam yanam. Orang yang berpuasa itu boleh berbuka puasa, boleh makan, boleh minum selama dia belum tidur. Nah, jadi selama belum tidur. Kalau tidur bagaimana?
fa innama, jikalau dia itu ketiduran, hurima alaihi at-ta'am wasyarab wal jima' ila ghurubis syamsil yaumit tali, maka dia tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan suami istri lagi. Ya, contoh waktu buka puasa jam 6, contohnya pukul 6 boleh buka puasa, kemudian pukul 7 dia ketiduran. Ya, dia ketiduran. Nanti pukul 9 dia bangun. Pukul 9 bangun, maka dia tidak boleh makan minum lagi karena dia sudah ketiduran. Nah, ini tahapan kedua ya. Berat ya. Kalau sekarang kita kan berbuka puasa ketika matahari tenggelam, tidur dan lain sebagainya, bangun tengah malam kita mau makan mau minum boleh ya. Nah, di tahapan kedua ini tidak boleh ya. Jadi kalau seseorang sudah tertidur, maka dia sudah tidak boleh makan minum lagi, mau jam 9, jam 10, jam 11 ya. Nah, maka suatu hari ada sebuah kejadian di dalam haditsul Barra bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwa para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana ar-rajulu sha'iman, ketika itu ada jika seorang berpuasa, fahadharal iftar, kemudian datang waktu berbuka, fanama, kemudian tidur, qabla an yuftir, sebelum dia berbuka, lam yakul lailatahu, maka dia tidak boleh makan pada waktu malamnya, wala yaumahu, begitupun pada waktu siangnya, hatta yumsi, sampai nanti ya tenggelamnya matahari lagi. Nah, wa inna Qais bin Silmah al-Ansari, jadi ketika itu ada salah seorang sahabat yang namanya Qais bin Silmah al-Ansari, kana shaiman, beliau berpuasa, falamma hadara iftar, maka ketika datang waktu iftar, waktu berbuka, ata imra'atahu, ya, maka beliau mendatangi istrinya, faqala laha, kemudian berkata kepada istrinya, a'indaki ta'am, ya, wahai istriku, apakah kau punya makanan? Qalat, maka istrinya menjawab, la, tidak ada, walakin antaliku fa'atlubu lak, tapi aku akan segera pergi dan mencarikan makanan untukmu, kata istrinya. Wa kana yaumahu ya'mal, padahal sebelumnya Qais bin Silmah al-Ansari ini seharian telah bekerja, ya, fagolabathu ainahu, maka rasa ngantuk mengalahkannya sampai dia itu tertidur ya. Dia tertidur, kemudian datang istrinya, faja'athu imra'atuhu, datang istrinya, maka ketika istrinya melihat suaminya, melihat Qais bin Silmah ini, istrinya berkata, khaybar lak, ya, kasihan ya, rugi engkau wahai suamiku ya. Kenapa? Karena sudah ketiduran, jadi kalau dibangunkan dia tidak boleh makan lagi ya. Jadi dia seharian berpuasa, bekerja capek, ketiduran, maka dia tidak boleh makan dan minum karena sudah ketiduran. Falamma intasafan nahar, maka besoknya ya, besoknya di pertengahan hari, gusya alaihi, dia pun pingsan. Dia pingsan, fadzukira dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diceritakan kejadian tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fanazalat hadhil ayah, maka turunlah ayat, wahilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, ya, dihalalkan bagi kalian pada malam Ramadan ar-rafathu ila nisaikum, untuk mendatangi istri-istri kalian ya, boleh bersetubuh dengan istri-istri kalian. Fafarihu biha farhan syadidan, ya, maka para sahabat ketika itu sangat bahagia, bergembira, sangat bergembira. Kemudian turun ayat, wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyam ilal lail, ya, surat Al-Baqarah ayat ke-187. Ini hadis dalam diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Wa kulu wasrabu, dan makanlah dan minumlah sehingga telah jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam ya. Maksudnya sampai waktu fajar ya. Jadi dari malam hari terbenamnya matahari dia boleh makan, boleh minum, boleh bersetubuh sampai nanti waktu fajar ya, sampai waktu fajar. Nah, ini tahapan kedua ya. Tahapan ketiga yaitu bolehnya makan dan minum itu seperti puasa yang kita lakukan sekarang
Ya, wujubu shaumi syahri Ramadan, diwajibkan puasa bulan Ramadan itu untuk semuanya. Ya, waktu berbukanya tidak sampai ketiduran, ya, tidak sampai tertidur, tapi dari terbenamnya matahari sampai nanti terbit fajar kita boleh makan dan minum. Jadi ini 3 tahapan diwajibkannya puasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.